Hai Tribuners, kita jumpa lagi dalam Tribun Topics. Bersama saya, Is Widodo, News Manager Tribun Jateng, akan membahas topik yang sangat hangat pada saat ini, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi tentang perpanjangan masa jabatan komisioner dan pimpinan KPK yang sebelumnya 4 tahun diperpanjang menjadi 5 tahun. Oleh karena itu sangat cocok kita hadirkan pakar hukum tata negara. Beliau adalah Dr. Muhammad Junaidi SHI MH. Beliau adalah ahli hukum tata negara yang juga saat ini adalah Wakil Rektor 3 Universitas Semarang. Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam Pak Is. Boleh menyapa Tribuners? Selamat beraktivitas rekan-rekan Tribuner yang saya hormati. Baik, terima kasih Pak Jun. Ini masih muda, beliau juga sering berada di belakang layar membantu dan menyusun draft-draft rancangan perda di Jawa Tengah maupun di provinsi-provinsi lain. Oleh karena itu, langsung saja Pak Jun, saat ini kan masyarakat sedang dikejutkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang, mengabulkan gugatan Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK, yang minta masa jabatan KPK ini, komisinya, maksudnya komisionernya, dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Kalau menurut Pak Jun, putusan MK ini apakah memenuhi rasa keadilan rakyat Indonesia, Pak Jun? Ya, jadi Pak Is, kalau melihat daripada prinsip dasar putusan itu memang kata-katanya dalam rangka mewujudkan keadilan. Tapi keadilan ini kan perspektifnya banyak. Pak Is tadi bilang keadilan masyarakat Indonesia. Bisa jadi ini hanya keadilan daripada para komisioner. Itu yang kemudian dilihat seperti itu. Jadi kalau saya melihat memang ini ada perbedaan yang signifikan antara komisioner KPK dengan komisioner lembaga-lembaga negara yang lain. Yang lembaga negara lain itu 5 tahunan. Berdasarkan pada periodisasi masa jabatan presiden. Tapi kemudian lembaga KPK ini 4 tahunan. Hal yang kemudian berbeda yang tidak ditemukan di lembaga lain, kemudian ada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Pertanyaan kemudian yang tadi Pak Is sampaikan adalah apakah ini bersifat prinsip keadilan? Kita harus menilai itu dalam perspektif bagaimana kelembagaan KPK itu sendiri. Apakah layak dikasih 4 tahun, apa layak dikasih 5 tahun, atau layak tahun. Atau 10 tahun. Nah, ini kemudian tentunya harus perspektifnya lebih detail, Pak Is. Terus yang menjadi problem dan pro dan kontra dari masyarakat yang juga ahli hukum, putusan MK ini berlaku untuk komisioner yang saat ini atau yang akan datang, Pak Jun? Iya, Pak Is. Jadi sebenarnya kalau kemudian saya melihat dalam perspektif hukum tata negara, dalam pemikiran saya, termasuk kemudian kita sandingkan dalam hukum administrasi negara, putusan MK itu memang berlaku seketika. Hari ini diputuskan, hari itu juga berlaku seperti itu. Tapi konteksnya, keberlakuan putusan MK berkaitan masa jabatan itu dari 4 tahun menjadi 5 tahun, itu harusnya sudah seidealnya adalah berlaku untuk komisioner yang akan datang, bukan saat ini. Kenapa Pak Jun? Persoalannya gini kita lihatnya, SK yang diterbitkan komisioner saat ini, itu SK yang terbit tahun 2019. Artinya, meskipun legal standing Pak Nurul Gufron itu punya kedudukan hukum sebagai pemohon seperti itu, tapi implikasi atas perubahan undang-undang ini adalah implikasi yang kemudian bisa dilaksanakan pada SK periodisasi masa jabatan komisioner KPK pada tahun 2024. 2024. Berlakunya putusan MK. Sedangkan 2019 yaitu pas pelantikan Pak Nurul Gufron tentunya tidak akan berlaku seperti itu dalam perspektif saya. Ini kalau contohnya kita lihat seperti ini, Pak Is. Jadi seseorang pegawai dipecat, diberhentikan. Pertanyaannya, apakah kemudian pemberhentian itu adalah pemberhentian dengan membuat memperpanjang pemberhentian itu, apakah kemudian pemberhentian berdasarkan pada pemberhentian SK sebelumnya? Tentunya pasti seperti itu. Pemberhentian dengan SK sebelumnya. Yang SK sebelumnya itu kemudian berlakulah pada saat itu, yaitu undang-undangnya adalah 4 tahun. Itu prinsipnya demikian. Terima kasih Pak Jun. Pemirsa Tribuners, menurut pendapat Dr. Junaidi ini, putusan MK ini berlaku untuk komisioner yang akan datang. Berarti masa jabatan 5 komisioner KPK, pimpinan KPK,
itu berakhir besok Desember 2023. Betul Pak Is. Pak Jun, tetapi ada pengamat akademisi juga yang mempertimbangkan jangan-jangan ini ada tujuan lain karena menghadapi masa pemilu, masa peralihan, maka KPK jangan diotak-atik dulu. Iya. Ya, biar untuk hal seperti itu maka harus diperpanjang masa jabatannya. Ya. Bagaimana Pak Yang Jun? jelas gini Pak Is, putusan MK itu berlaku prospektif, maju ke depan, Maju ya. bukan retroaktif, mundur ke belakang. Jadi kalau dalam Undang-Undang Dasar 45 kita dinyatakan diantaranya pasal 28 kalau nggak salah Pak Is, bahwa setiap warga negara tidak boleh dihukum dengan peraturan yang berlaku mundur ke belakang, surut ke belakang seperti itu. Konteksnya kalau kita lihat seperti itu jelas bahwa putusan MK harus berlaku retroaktif, prospektif, maju ke depan. Jadi SK yang kemudian menjadi objek perubahan undang-undang yang dilakukan oleh MK ini adalah perubahan yang dilakukan oleh lembaga KPK, komisioner KPK pada masa yang akan datang. Itu satu yang pertama. Memang kalau kita lihat kontennya, MK saat ini itu melakukan putusan yang sifatnya terlalu lompatan terlalu jauh, Pak Is. Jadi harusnya gini, MK itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sah nggak undang-undang ini? Konstitusional nggak sebenarnya? Bukan menciptakan norma baru. Kalau menciptakan norma baru ini kewenangan daripada DPR. Nanti bingung lagi kita. Tiba-tiba ada suatu undang-undang yang diterbitkan oleh MK sendiri. Kan jadi aneh. Fungsi legislator itu kan sudah ada DPR. Dan DPR, MK saat ini itu dipilih daripada eksekutif, legislatif, yudikatif. Dan tiga lembaga-lembaga seperti itu. Kalau MK membuat keputusan, yang keputusan itu sama dengan pembuat undang-undang, ini satu-satu kelemahan yang kemudian tidak menjadi objek daripada lahirnya Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan tadi yang Pak Is sampaikan kepada saya, ini ada menarik. Apakah dengan hal-hal seperti ini kemudian terjadi ada kepentingan-kepentingan tertentu seperti itu Pak Is? Saya pikir potensi kepentingan itu tetap ada. Apalagi di tahun-tahun ini kan tahun-tahun politik ya. Tapi yang jelas dalam pandangan saya bahwa putusan MK itu memang ada kelemahan. Selain kemudian MK itu bukan berfungsi untuk membuat undang-undang, sisi lainnya kemudian ini diputuskan pada saat putusan di dalam materi putusan tersebut tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan itu apakah ini objeknya untuk komisioner sekarang atau yang akan datang. Maka tadi pandangan saya Pak, kalau pandangan saya adalah komisioner yang akan datang. Ya, itu jelas seperti itu. Nah, itu prinsipnya Pak. Untuk prinsipnya putusan MK yang baru kemarin diputuskan adalah berlaku untuk pimpinan atau komisioner KPK yang akan datang. Berarti saat ini Pak Jun ada anggota DPR yang mengatakan seperti pendapat Pak Jun juga, jangan sampai MK ini melebihi kewenangan DPR dan Presiden dalam hal membuat undang-undang. Seolah-olah MK membuat undang-undang, padahal tugasnya adalah untuk menguji peraturan-peraturan apakah itu cocok dan sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak. Begitu ya Pak Jun. Betul, Pak. Kemudian Pak Jun, berarti putusan MK ini sebenarnya tidak begitu krusial untuk saat ini karena memang diperuntukkan untuk komisioner yang akan datang. Tetapi kenapa ada pihak-pihak yang lain, yang curiga kenapa masa jabatan KPK ini akan diperpanjang berhubungan dengan pemilu Pak Jun? Apakah ada yang mau ditangkap-tangkap lagi atau PR-nya belum selesai Pak Jun? Betul Pak. Jadi kalau dalam analisis saya, dalam analisis politik itu kan sah-sah saja. Kita iklimnya sudah demokrasi seperti itu, nggak mungkin gara-gara analisis politik nanti besoknya langsung ditangkap. Nggak seperti itu, negara kita sudah bebas seperti itu. Nah, orang itu tentunya patut menduga seperti itu. Karena di dalam hukum itu kan kita bisa melihat Pak Is, ketika ini dalam proses seperti itu ada hal-hal yang kemudian diputus tapi putusannya itu kemudian sifatnya tiba-tiba padahal besok ada pemberhentian karena masa jabatannya sudah habis. Orang kan patut menduga, apalagi ini pemilu seperti itu. Ketika pemilu itu hal-hal yang kemudian tidak jelas itu bisa kemudian muncul ke permukaan menjadi suatu hal yang ini dianggap seperti itu. Jadi yang kadang-kala patut menduga itu bukan penegak hukum saja, masyarakat juga bisa patut menduga. Dalam konteks ini memang terlihat bahwa putusan MK ini kalau menurut saya tidak ada waktunya yang kemudian dikeluarkan. Selain tadi ada ketidakjelasan soal masalah
kapan berlakunya, kemudian yang kedua soal masalah bahwa MK itu sebagai lembaga yang menguji atau disebut dengan istilahnya negatif legislator seperti itu, bukan positif legislator. Kalau positif legislator itu kan adalah DPR seperti itu. Tapi konteksnya di sini memang ada terdapat unsur-unsurnya, kecenderungannya bahwa khawatirnya KPK ini kemudian menjadi posisi lembaga yang sekarang itu cenderungnya memperkuat sistem presidensil. Kekhawatirannya nanti pihak-pihak yang lain seperti itu. Saya juga menganalisis apakah ini nanti akan didorong untuk menjatuhkan lawan-lawan politik. Ya, ini kan kemudian akan menjadi suatu penilaian-penilaian. Jadi kalau menurut pandangan saya yang tadi Pak Is, kita harus berhenti dalam perdebatan. Hakim MK juga harus berani untuk menegaskan bahwa putusan ini adalah berlaku maju ke depan, prospektif. Jangan kemudian membiarkan ya bola-bola liar seperti ini karena tahun-tahun ini adalah tahun-tahun politik. Kita jangan membiarkan mekanisme yang ada dalam proses pemilu nanti tercederai karena adanya ketidakfairan dalam proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintah secara adil. Ya. Luar biasa jawaban Pak Junaidi, sangat jelas dan tegas. Putusan MK ini berlaku ke depan. Kemudian juga masa jabatan komisioner yang saat ini adalah akan berakhir besok Desember. Berarti ditegaskan kembali tugas pemerintah adalah membentuk pansel KPK. Pansel komisioner ini menurut Pak Jun ada timingnya bagaimana Pak Jun? Ya, jadi memang tahapan yang dilakukan pemerintah sudah benar. Ketika masa batasannya habis nanti 2023 ini, maka kemudian tim pansel itu harus disiapkan sedemikian rupa. Kalau kemudian dikonotasikan seperti ini, ada beberapa pakar mengatakan ini harusnya ada ketidakadilan bahwa KPK itu 5 tahun, KPK itu 4 tahun, harusnya menjadi 5 tahun karena mengikuti jabatan presiden. Ya kalau seperti itu langsung tunjuk aja ketua KPK komisionernya oleh presiden. Ini kan KPK kan kita bicara soal auxiliary state organ pendukung daripada kekuasaan dalam rangka melakukan penegakan hukum. Jadi ada kasuistis yang lembaga KPK ini berbeda yang dengan lembaga-lembaga negara lain. Jangan bicara ini soal keadilan. Kalau keadilan sebenarnya lembaga KPK ini keadilannya adalah dalam rangka melakukan penegakan hukum demi menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan menjamin keselamatan, kesejahteraan dari keadilan dari komisionernya. Nah itu konteksnya tentunya berbeda. Satu hal terakhir ini Pak Jun, biar masyarakat tidak salah sangka. KPK ini alat pemerintah atau alat negara Pak Jun? Ya, saya rasa istilah dua hal ini tentunya berbeda frasanya Pak Is. Jadi ada alat pemerintah, ada alat negara. Kita baca dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman itu diatur dalam undang-undang. Nah, maka kemudian di dalam embrio itu memang Undang-Undang Dasar tidak menyebut sama sekali soal KPK sama sekali. Tapi lembaga itu bisa diciptakan sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau berbicara soal undang-undang itu kan mengamanatkan yang sekarang sampai kemarin itu adalah pansusnya KPK dan lain sebagainya. Itu menempatkan KPK pada posisi eksekutif, organ daripada eksekutif, mendukung dari proses eksekutif. Karena kita menerapkan sistem presidensil. Orang lain pasti tahu sendiri kalau kemudian pemberantasan korupsi jelek, itu kemudian yang salah presidennya. Maka presiden diberikan kewenangan untuk situ. Tapi kewenangannya bukan dalam rangka melakukan intervensi, tapi dalam rangka menjalankan fungsi peranan negara untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Luar biasa, Tribuners, jawaban Dr. Junaidi sangat jelas dan berdasar. Beliau adalah ahli hukum tata negara yang saat ini menonjol di Kota Semarang dan levelnya sudah level nasional. Oleh karena itu saya minta satu lagi penegasan dari Pak Junaidi. Adakah batasan waktu misalnya 6 bulan sebelum masa jabatan habis KPK yang sekarang ini kan 2 Desember sudah habis Pak Jun. Adakah kewajiban pemerintah itu harus mulai melaksanakan seleksi per Juni ini? Karena kita lihat di media saat ini belum ada pemerintah membentuk pansel Pak Jun. Ya, terkait masalah pansel, saya pikir kalau dalam pandangan saya segera mungkin pemerintah membuatnya. Segera mungkin membuatnya. Jangan ragu-ragu seperti itu. Kalau ragu-ragu nanti dinamikanya pemerintah cenderung tidak fair seperti itu. Ini musim-musim politik, tentunya semuanya harus dihitung. Kepastian hukum dan kemudian keadilan hukum ini menjadi salah satu prioritas utama. Karena tujuan kita membentuk KPK juga demikian. Yang lebih penting saat ini adalah menjamin supaya isu-isu yang beredar ini kemudian lurus.
Ya, tadi saya sampaikan ini berlaku untuk komisioner KPK yang akan datang. Sudah selesai sampai di situ. Kita dalam rangka bukan kemudian menyalahkan putusan MK. Karena seperti apapun putusan MK itu, undang-undang itu memberikan wewenang, MK itu adalah lembaga yang menafsirkan undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kita taati seperti itu. Tapi konteksnya kemudian pemerintah dalam hal ini, kalau dalam perspektif saya, dalam perspektif ilmu tata negara saya, maka hari ini juga kemudian segera mungkin bentuk pansel. Biar kemudian ada kedamaian di antara kita, Pak. Terima kasih Pak Jun, Tribuners. Obrolan kita cukup padat dan lumayan berbobot karena membahas isu-isu sangat menarik yang saat ini sedang menjadi perbincangan masyarakat Indonesia, yaitu tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Menurut Dr. Junaidi, putusan itu diberlakukan untuk KPK yang akan datang. Oleh karena itu, saran Pak Junaidi, pemerintah segera membentuk pansel untuk membentuk pansel seleksi KPK berikutnya. Demikian Pak Jun ya. Tribuners, sampai jumpa lagi pada Tribun Topics yang akan datang dengan topik-topik yang menarik dan pembicara atau narasumber yang berkaliber di Kota Semarang maupun Jawa Tengah. Dan saksikan tayangan Tribun Topik ini di media sosial Tribun Jateng serta di website tribunjateng.com serta koran cetak Tribun Jateng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.